Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kaneka Jaya. Sini saya akan menjelaskan manusia dan pendidikan dalam mata kuliah ilmu pengantar pendidikan. Langsung saja. Manusia dan pendidikan. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien. Metode atau cara-cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperoleh landasan pendidik memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Ciri-ciri khas tersebut membedakan secara prinsipil dunia hewan dari dunia manusia. Tingkatan tingkah laku. Seperti tumbuhan, pada manusia juga terdapat fungsi peredaran darah, fungsi berkembang biak pada manusia berupa gerak-gerik naluriah dan nafsu. Pada manusia berupa gerak-gerik naluriah dan nafsu. Didukung kemampuan berbahasa manusia. Bentuk tertingginya adalah ingin mengadakan hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Pemahaman tersebut terhadap pemikiran-pemikiran tersebut penting dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejahteraan. Wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini, serta perkiraan atau antisipasi masa datang. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Tokoh utamanya adalah John Locke. Empirisme. Doktrin aliran ini yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Naturalisme berpendapat bahwa anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Bagaimanapun hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik. Aliran ini juga disebut negativisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan menyelenggarakan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau badan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman atau kegiatan belajar yang dimintai oleh setiap peserta didik. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pemikirannya sendiri, dan anak mempunyai keinginannya sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan maksud saya pendidikan yang universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan satu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir yang cukup. Orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu
diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian masalahnya sendiri. Diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental.